students, welcome to our channel. How are you today? Wah, praise the Lord. Harapannya kita tetap dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Teacher Eva di pembelajaran tematik kita hari ini. Baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ingat selalu awali dengan berdoa. Ambil sikap kamu berdoa, dan I want you to pray by yourself at your home, please. Let's pray. Amen. Oke anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar subtema 2. Kita sudah masuk subtema 2 ya, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah anak-anak teacher, coba kalau yang dikatakan bertumbuh dan berkembang itu yang bagaimana ya? Yes, that's right. Ayo kita pelajari bersama-sama. Apakah yang kamu tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Pastinya sebelum kita ke bertumbuh dan berkembang, kamu harus paham itu bertumbuh dan berkembang itu bagian dari apa ya, teacher? Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya anak-anak teacher. Yang bagaimana yang dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Salah satunya mengalami pertumbuhan, contohnya adalah bertambah tinggi dan bertambah berat. Coba kita amati. Nina sedang melihat sebuah album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga usianya saat ini, yaitu 9 tahun. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia telah tumbuh dan berkembang. Nah anak-anak teacher, cobalah kamu amati perkembangan diri kamu. Apakah kamu mengalami pertumbuhan? Bagaimana yang dikatakan dengan pertumbuhan? Ingat, manusia dilahirkan dari bayi. Nah, anak-anak teacher, kita waktu baru pertama kali lahir itu adalah seorang bayi. Setelah itu, kita tumbuh menjadi anak-anak. Jadi bukan dari bayi langsung menjadi orang dewasa ya. Teacher Eva sama seperti kamu juga. Dari bayi lalu menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja. Setelah menjadi remaja, lalu tumbuh menjadi dewasa. Nah, itulah perkembangannya atau pertumbuhannya ya anak-anak teacher, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Kenapa? Manusia akan menjadi tua. Selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri dan juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dibantu oleh ibu atau ayahnya. Sama seperti kamu, sama seperti Teacher Eva, kita juga mengalami perkembangan. Waktu bayi, kita kan makan masih disuap oleh ibu atau ayah kita. Dan jalan juga kita masih dituntun, masih dibimbing ya, masih dipegang oleh ibu dan ayah kita. Kini, Nina dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ayah atau ibu. Itulah yang dinamakan perkembangan. Ya, anak-anak teacher, dari perkembangan itu dalam arti dari kamu yang tidak bisa melakukan apapun, hingga kamu bisa melakukan, itu dinamakan perkembangan. Dari kamu yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, itu dinamakan juga perkembangan ya anak-anak teacher. Ayo kita membaca dari buku tematik 3A halaman 39. Ayo anak-anak teacher, kita mau belajar tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ambil buku tematik kamu halaman 39 ya. Kamu boleh baca faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada apa-apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, makanan bergizi yang seimbang. Ya anak-anak teacher, makanan bergizi seimbang itu mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya ini adalah makanan sayur, buah-buahan, lauk pauk. Itu salah satu contoh makanan bergizi seimbang. Faktor yang kedua adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Itu juga dapat melancarkan peredaran darah kita. Contohnya jalan pagi, senam, atau olahraga yang lainnya.
Faktor yang ketiga adalah udara bersih dan lingkungan sehat. Ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya anak-anak teacher. Kemudian faktor yang keempat, sinar matahari yang cukup. Ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Sinar matahari ini membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan contoh faktor yang lain adalah istirahat yang cukup. Iya anak-anak teacher, tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup agar kita dapat melakukan kegiatan yang baru dengan segar. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia itu bergantung kepada usianya. Nah, kalau misalkan seperti Teacher Eva, orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari. Sedangkan untuk anak-anak teacher, kamu memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Jadi anak-anak teacher, jangan ada lagi ya yang tidur jam 12 malam, jam 11 malam, apalagi jam 1 pagi. Ayo, mulai dari sekarang biasakan istirahat yang teratur supaya tubuh kamu lebih segar ya anak-anak teacher. Nah, menurut kamu, setelah kamu membaca teks tadi, apa yang dapat kamu ketahui tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, dari beberapa faktor tadi bisa kamu simpulkan bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya anak-anak teacher. Sekarang, tugas kamu adalah carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu, mulai dari bayi hingga sekarang ya anak-anak teacher. Lakukan dalam sebuah wawancara dengan orang tuamu. Kamu bisa mencari informasi itu dengan melakukan wawancara, yang artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Saat wawancara, kamu dapat menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silahkan tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk cerita ya anak-anak teacher. Ingat, dalam bentuk cerita di buku tulis tematik kamu. Nah, anak-anak teacher, pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu berbeda-beda pastinya. Jadi jangan ada yang mencontek cerita dari temannya ya. Perbedaan antar individu itu harus kita hargai ya anak-anak teacher. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghargai. Karena kita semua tetap satu ya anak-anak teacher. Sama-sama ciptaan Tuhan. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas. Mata rantai yang saling berkait, coba perhatikan. Rantai emas itu saling berkait ya anak-anak teacher, saling berhubungan. Melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan pastinya membantu satu sama lain. Ada beberapa contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Antara lain menemani adik belajar, membantu orang tua di rumah, berbagi makanan untuk teman yang tidak punya atau tidak membawa makanan, menghargai kegemaran atau kesukaan teman, dan tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang atau ketika kamu juara. Ya anak-anak teacher, ini beberapa contohnya saja. Bisa kamu lakukan anak-anak teacher? Pastinya bisa ya, dan kita harus belajar untuk menghargai orang lain. Anak-anak teacher, sekarang kita mau menari. Ayo berlatih gerakan tarian yang ada di buku tematik kamu tematik 3A halaman 41. Silakan lakukan gerakan tersebut secara berulang ya anak-anak teacher. Selain berolahraga, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan bergizi seperti buah-buahan. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, setiap hari ibu membeli buah-buahan. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Ingat ada kata dan, berarti kamu lakukan apa di sini? Penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan ya anak-anak teacher. Coba perhatikan
Teacher Eva sudah tunjukkan dalam bentuk nilai tempat, bilangan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kamu bisa perhatikan ya anak-anak teacher. Sekarang kita mau menyelesaikannya dengan cara bersusun panjang. Nah, bagaimana cara bersusun panjang? Yang pertama pastinya adalah kamu lakukan terlebih dahulu penjumlahan sesuai tuliskan dengan bentuk panjang nilai tempatnya ya, ribuan, puluhan, ratusan, dan satuan. Silahkan kamu tuliskan terlebih dahulu berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 2 itu adalah 2 ribuan, 8 adalah 800, 1 puluhan adalah 10, 7 satuan adalah 7, kemudian 1332, 1 ribuan bernilai 1000, 300-an bernilai 300-an, 3 puluhan bernilai 30, 2 satuan bernilai 2 satuan. Lalu kamu jumlahkan 7 ditambah 2 sama dengan 9 satuan, 10 ditambah 30, 40, 800 tambah 300, 1100, 2000 ditambah 1000 adalah 3000. Nah, perhatikan anak-anak teacher, di sini ada 1100 ya dalam penjumlahan ratusannya. Nah, terlebih dahulu kamu harus pisahkan 1100 menjadi 1000 ditambah 100. Pisahkan terlebih dahulu berdasarkan nilai tempat ribuan dan ratusannya ya anak-anak teacher. Kemudian baru kamu jumlahkan. Tulis terlebih dahulu dimulai dari satuannya. Berarti 3000 tambah 1000 sama dengan 4000, 100 tambah 40 tambah 9 berarti 4149. Bisa ya anak-anak teacher? Nah, sekarang kita mau menggunakan cara bersusun pendek. Jumlahkan terlebih dahulu satuan. 7 satuan tambah 2 satuan sama dengan 9 satuan. 1 puluhan tambah 3 puluhan sama dengan 4 puluhan. Kemudian 8 satuan, 800-an tambah 300-an sama dengan apa? 1100 atau 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, tulis 1 di ratusan dan ribuan, 1 ribuannya kamu simpan di ribuannya ya anak-anak teacher. Ini sudah kita bahas, teacher Eva ada singgung di pembelajaran yang sebelumnya. Berarti sekarang adalah 2 ribuan tambah 1 ribuan tambah 1 ribuan yang kamu simpan di atas tadi menjadi 4 ribuan. Bisa anak-anak teacher? Oke, good job. Nah, sekarang teacher mau berikan kamu contoh soal dari buku tematik halaman 3A, tematik 3A halaman 44 nomor 5A. 1604 ditambah 23.5 sama dengan 3989. Tugas kamu adalah isilah kotak tersebut dengan bilangan yang tepat. Pertama, kamu pastinya jumlahkan terlebih dahulu satuannya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian 0 tambah berapakah supaya 80-an? Sudah pasti 0 tambah 8. That's right. Berarti jawabannya adalah 8. Wah, cerdas anak-anak teacher. Nah, dari sini harapan teacher kamu sudah bisa melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan ya anak-anak teacher, dan pastinya kamu juga sudah bisa menentukan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia dan juga menceritakan hasil laporan wawancara kamu dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anak teacher, silakan kerjakan ayo berlatih kamu dari buku tematik 3A halaman 43 sampai dengan 44 dan halaman 47 ya anak-anak teacher. Nah, waktunya kita untuk kuis. Isilah tanda kotak dengan bilangan yang tepat untuk soal yang bagian A. Untuk soal bagian B, silakan kamu tuliskan simbol sila kedua Pancasila. Jadi untuk menuliskan jawaban bagian A, itu ada 2 angka yang harus kamu cari. Nanti buat saja A, 3 dan 4, misalkan begitu. Lalu B, apa jawabannya anak-anak teacher? Ayo anak-anak teacher berlomba untuk mendapatkan bintang. Kuis hari ini teacher Eva akan memberikan 10 bintang untuk anak-anak yang bisa menjawab dengan tepat. Tulis jawaban kamu di kolom komentar di video kita ini ya. Dan jangan lupa catat star yang sudah kamu dapatkan untuk mendapatkan reward di akhir setiap subtema atau setiap subtema nanti ya anak-anak teacher. Untuk pemenang subtema 1 nanti teacher Eva akan umumkan di video
tematik berikutnya. Oke anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Let's pray anak-anak teacher. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh mempergunakan dan kami boleh memahami setiap pembelajaran kami dengan baik. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak teacher, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan, tetap setia berdoa. God bless you.